Halo Sobat Pintar, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Sobat Pintar dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di Podcast Pintar episode 14 dengan aku Farida Dwi Gustiani, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Angkatan 2020 yang akan memandu Podcast Pintar kali ini. Salam kenal Sobat Pintar semua. Di podcast episode ini beda loh karena kita kolaborasi sama Comblangin Inovasi. Dan tentunya sesi podcast kali ini yang biasanya bahas tips atau berita mengenai Unpad, kali ini kita mau ngobrolin tentang inovasi-inovasi di Universitas Padjadjaran loh. Sobat Pintar, pernah gak sih ada di situasi di mana kalian mau mengikuti kompetisi tapi gak punya temen dengan interest yang sama? Atau mau buat project tapi masih kebingungan nih buat nyari partner yang satu visi misi dengan kalian? Nah, permasalahan tersebut oleh salah satu mahasiswa Unpad dijadikan sebagai sebuah peluang untuk menciptakan ataupun mengembangkan sebuah platform yang bisa menghubungkan para pelajar di seluruh Indonesia berdasarkan interest maupun hobi mereka. Platform ini bernama eValve. Nah, untuk menemani pembicaraan kita, udah hadir nih di Podcast Pintar salah satu pencipta eValve sendiri, yaitu Kak Maharani. Halo, Kak. Halo teman-teman Kema Unpad. Gimana nih Kak kabarnya? Oke, kabar aku puji Tuhan baik ya. Dan aku sih semester 5 ya sekarang ya. Jadi ya kayaknya kesibukannya bisa dibilang sibuk, tapi kayak biasa aja soalnya dari dulu udah kayak biasa sibuk semester-semester sebelumnya. Jadi ya normal aja lah semester 5 gimana. Oke, semoga tetap normal terus ya. Oke, Kak Maharani boleh nih langsung memperkenalkan diri ke Sobat Pintar semua. Oke, halo teman-teman, nama aku Maharani Beningkat Listiwa, panggil aja Ara. Aku dari Ilmu Komunikasi 2019 nih, dan aku adalah salah satu peserta Comblangin Inovasi batch kedua tahun ini. Aku di sini tuh wakilin tim eValve namanya, di mana kita ngikutin program ini karena menurut kita keren banget ya. Kenapa aku bilang keren? Karena di acara ini tuh kita sebagai orang yang punya ide tuh kita bisa dapat ilmu dari speaker-speaker keren. Kita juga bisa lihat pandangan orang terhadap ide kita. Dan yang paling wow lagi nih, menurut aku dan tim paling keren nih, kesempatan itu bisa kita pakai buat kasih ide kita ke inkubator, dimana jarang ya kalau kita nemu-nemu, mungkin ada di univ kalian, tapi menurut aku sih ini di univ aku sih udah lebih dari cukup lah gitu. Oke Kak, salam kenal Kak BTW. Salam kenal juga. Ya, aku panggil Kak Ara aja boleh nggak sih? Oke, boleh dong Kak Rida. Oke, jadi mungkin langsung aja nih Kak, aku mau nanya-nanya nih sama Kak Maharani tentang eValve sendiri gitu Kak. Iya. Oke, jadi kan Kak Maharani tadi aku udah ngasih tahu nih ke Sobat Pintar mengenai eValve secara garis besar. Dan kayaknya lebih enak lagi kalau Kak Rani nih sebagai pencipta langsung ngasih tahu ke Sobat Pintar apa sih eValve itu. Oke, boleh banget dong ya. Jadi aku kasih tahu ya eValve ini apa. Jadi tuh eValve ini adalah social network platform ya normal lah ya, kayak Facebook, Instagram yang kalian pada umumnya pakai, di mana para murid dan mahasiswa bisa dihubungkan satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka nih. Kebutuhan mereka tuh apa sih? Sebagai pelajar tuh biasanya tuh kita bagi ke dalam 4 ya, ada hobi, ada bikin bisnis, ada teman belajar juga nih kalau emang kalian nggak tahu dan butuh mentor, dan biasanya juga ada kompetisi ya. Jadi tuh ini tempat, kalau menurut aku platform tuh bukan menjadi produktif kalau menurut aku ya, kalau kalian lihat dari tadi aku bilang. Tapi tuh aku pengen lebih manggil platform ini tuh untuk mewujudkan impian kalian untuk bertemu orang yang sama-sama mau jadi produktif. Karena menurut aku sih platform yang buat hubungin temen ini kalau dibilang produktif kayaknya agak toksik ya. Jadi aku lebih pengen ini kayak ngebantu kalian aja. Jadi ini cocok buat kalian yang emang pada dasarnya mau jadi produktif. Gitu sih kalau dari aku ya. eValve itu gimana? Oke Kak, jadi bisa dibilang eValve ini tuh beda ya dari platform pelajar kebanyakan gitu kan. Biasanya platform tuh kayak lebih banyak menyediakan video maupun materi pembelajaran. Tapi eValve tuh ngasih hal yang baru gitu Kak. Iya, kita ngasih yang baru, kayak kita memberikan sesuatu kalian lah yang mengerjakan, jadi nggak kayak
kita yang membuat sesuatu, tapi kalian yang menggerakkan ini gitu loh. Oke, nah dari situ aku jadi penasaran nih Kak. Gimana sih awal mula Kak Rani, mungkin Kak Ara maksudnya, Kak Ara dengan dapat ide untuk membuat Evolve ini dari mana sih sebenarnya Kak? Oke, jadi tuh aku pengen cerita ya. Jadi tahun lalu tuh aku tuh dan tim aku tuh bawa Evolve ke perlombaan internasional yang ASEAN Australia, di mana kita diminta untuk menghubungkan para youth yang kayak anak-anak mudanya di sana untuk terhubung. Dan aku kayak, keren banget nih kalau misalkan satu ASEAN dan Australia bisa berkumpul dari univ-univ dan sekolah mereka buat kayak nemu hobi yang sama, apa yang sama. Jadi kita kayak ya tukar budaya tapi nggak budaya yang jauh banget gitu, saling deket sama kita, jadi masih ada kayak saling masih ada sama gitu ya culture-nya. Dan akhirnya kayak yaudah kita bawa, dan akhirnya kita menang, walaupun kita nggak menang juara 1, 2, 3 tapi dapat award. Dan aku kayak sama temen aku kayaknya keren nih kalau kita, sebenarnya tuh kalau yang aku bawa lomba kemarin lebih agak ribet ya, karena kita punya fokus target ya di daerah. Tapi karena kita kayak melihat Indonesia dulu, yaudah kita ubah-ubah dulu yuk, dan kayaknya keren nih kalau kita pakai di Indonesia. Dan ya udah aku pengen bawa ide ini aja ke sini, kayak bagus gak ya dilihat orang, ya nggak apa-apa doang kasih ide. Itu sih awal mula aku dapat inspirasi. Oke, jadi mungkin inspirasinya datang dari hal yang nggak terduga gitu Kak. Dari pengalaman Kakak gitu ya. Iya, bener banget. Tapi kan aku mau nanya nih Kak, Kakak nih udah dapat ide nih tadi, inspirasi. Terus Kakak juga tahap selanjutnya buat sebuah konsep dan hal lainnya. Nah, di tahap pengembangannya, Evolve sendiri itu, apalagi Kak Maharani ini dari Vkom kan, prodi yang nggak bersinggungan dengan hal-hal kayak gini. Itu tuh banyak kesulitan nggak sih waktu membuat aplikasi ini? Sebenarnya jujur aja ya, kita tuh belum sampai membuat aplikasi ini, tapi aku tuh baru pelajarin bagaimana cara buat aplikasi yang nyaman dipakai aja dari UI UX. Dan menurut aku tuh itu udah lebih sekedar cukup untuk membuat prototype. Dan emang bener banget, aku lagi nyari orang yang bisa bikin aplikasi. Jadi ya, dan aku jujur aja yang aku bilang kesusahan juga, aku dari sosial juga kurang dalam segi bisnis. Dan kebetulan ada teman aku, ini dia anak bisnis juga, sebenarnya anak teknik sih dia, tapi dia bisa bisnis karena teknik industri. Jadi di situ kita saling bantu aja, kayak hal-hal yang kita bisa dulu, baru nanti kalau kita udah mateng nih konsepnya, baru kita berani bikin aplikasi. Karena kalau bikin aplikasi tanpa sesuatu yang matang pada dasarnya, menurut kita itu agak riskan sih. Jadi kita agak kuatin dasarnya dulu. Itu sih dari aku. Oke, jadi Evolve sendiri tuh masih berbentuk prototype ya? Iya, masih bentuk ide prototype gitu. Oke, kan tadi Kak Ara udah cerita nih tentang kesulitan-kesulitan. Tapi ada nggak sih faktor yang membulatkan tekad Kak Ara dan tim untuk buat Evolve gitu? Oke, jadi tuh yang bener-bener bulatin tekad aku tuh bukan karena lomba kemarin aja ya. Jadi tuh selama pandemi ini, sebenarnya tahun ini sih yang kejadian. Aku tuh dengar temen aku yang ikut, aku tuh punya temen yang dia tuh punya startup yang bener-bener bakal didanain oleh suatu venture. Itu tuh kalau misalkan aku nanya, kok bisa sih ya bikin startup tengah pandemi, kan nggak boleh keluar, kayak masih agak riskan gitu. Terus dia bilang, gue mau ketemu temen gue di secara virtual gitu. Jadi mereka udah membangun sesuatu startup tanpa bertemu orangnya langsung. Dan aku kayak, jadi sekarang udah normal ya, kayak ketemu temen yang sama-sama hobi, gak usah sama-sama hobi, yang hobinya nggak sama, tapi bisa saling melengkapi. Dan akhirnya ngebuat sesuatu yang emang udah bisa jadi gitu. Dan aku kayak membulatin tekad aku, ini kayaknya bisa nih buat anak-anak Indo yang emang kayak dia gitu, yang emang kalau dia kan cerita kalau dia ketemu secara di bootcamp, ketemu secara LinkedIn, dan itu kayaknya ribet ya, kayak nggak semua orang mau ikut bootcamp dan nggak semua orang berani reach orang pakai LinkedIn. Jadi aku kayak, gimana kalau kita bikin hal yang kayak simple aja sih, yang kayak bisa hubungin orang secara langsung aja. Dan yaudah bener-bener bawa ini ke program ini sih. Itu yang bener-bener bulatin tekad aku, karena aku lihat ada sesuatu hal yang bener-bener terjadi gitu, dan aku pengen ngewujudin. Oke, jadi mungkin ada hal yang mendorong Kak Ara gitu untuk melanjutkan Evolve sendiri gitu ya? Iya, bener banget. Oke, nah ini Kak, aku mau langsung ngobrolin tentang prototype Evolve sendiri. Di dalamnya tuh kan ini tuh bakalan menjadi sebuah aplikasi kan, kata Kak Ara tadi. Iya, benar.
Iya, di Evolve sendiri tuh nanti di dalamnya tuh bakalan ada fitur apa aja sih Kak? Terus si platformnya tuh bakalan mudah gak sih buat digunakan sama kita gitu? Oke, sebelumnya tuh aku tuh buat aplikasi ini tuh ingin mengedepankan namanya validasi ya, validasi data. Tapi mungkin agak ini harapan kita aja ya kan aplikasinya. Jadi karena ini aplikasi social networking platform, kita mau nggak mau itu tuh membuat profile dulu ya. Dan di sini profile ini tuh aku pengen banget kerja sama pemerintah, di mana kita bisa aktifin NISN dan NPM. Jadi benar-benar gak ada yang fake gitu. Dan seperti normalnya social networking, kalian tuh harus kayak Facebook lah kan, harus isi profile kalian dulu, kalian di mana, kalian mau apa, kalian tuh bisanya apa, dan isi kebutuhan kalian tuh apa. Jadi setelah isi kalian tuh siapa dan kalian bisa apa, kalian isi kalian mau nyari apa gitu kan. Tadi aku udah bilang di awal kalau ini tuh benar-benar platform yang nyari orang dan mau produktif bareng. Jadi kalian udah tahu kalian mau ngapain gitu. Dan di sini tuh kalau kalian tahu kita tuh masih bentuk kayak ini, kalau abis kalian isi data, kalian tuh bakal diapain algoritmanya, diketemuin orang-orang yang cocok buat kalian. Nah, kenapa aku berani? Karena algoritma kayak gini tuh udah pernah dipakai orang, jadi menurut aku tuh udah real ya. Jadi udah bisa dibuat gitu. Dan di sini tuh kita bagaimana cara menghubungkan kalian dan orang-orangnya. Di sini tuh kita masih kayak pakai pakai sistem kayak Tinder, di mana kalian bisa swipe yang menurut kalian cocok. Nah, di sini tuh udah sebenarnya sampai situ aja, karena menurut aku udah sampai situ tuh kita tuh menghubungkan kalian dan kalian tuh harus berani nge-reach orang tersebut. Nah, kalau udah menurut kalian cocok, kita tuh bakal ada juga di platform kita sebuah workspace, di mana di dalam workspace ini orang yang kalian mau berdua nih, kalian tuh bisa ngebahas kalian mau bikin apa aja sih di workspace ini. Tapi tentunya kita bakal nge-reconsep semua ini lagi ya, karena kita tuh masih lihat bagian kayaknya yang Tinder ini terlalu common things dan gak semua orang mau menggunakan aplikasi kayak Tinder gini karena kayak dibilang mencari jodoh padahal enggak. Terus saya juga bakal nge-reconsep soal workspace ini juga karena takut overwhelming. Jadi kayaknya itu sih aplikasi cara makainya. Jadi kita masih kayak isi profile, kalian tuh bisa apa, dan kalian bakal ditanya kalian butuh apa dan kalian bakal dihubungin, dan situlah kalian bisa bekerja sama. Jadi itu sih cara pakai aplikasinya sampai sekarang aku dan tim aku udah konsep. Oke, jadi mungkin nanti pun Evolve sendiri tuh bakalan dibuat konsep lagi gitu ya Kak. Oke. Bakal kita konsep sesuai kebutuhan kalian lah gitu. Kita harus ngadain observasi gitu sih biasanya. Benar. Tadi kan Kak Ara gitu ya bilang kalau Evolve tuh belum launching ya Kak. Kira-kira kapan sih gitu ini Evolve sendiri bakalan dijadiin aplikasi gitu Kak, biar bisa diakses sama pelajar-pelajar gitu Kak? Sebenarnya kalau aku sih jujur belum tentuin timelinenya ya, karena menurut aku sih ini butuh sesuatu yang dasar banget, kayak kita butuh IT-nya, kita butuh yang aku bilang tadi observasi karena kita mau rekonsep. Tapi aku tuh pengen banget ini tuh dijalankan setelah aku tuh dan teman aku tuh tahun depan jadi udah free dengan kuliah gitu, karena ini sesuatu yang harus kita fokusin banget. Jadi mungkin tahun depan kali ya kalau ditanya, tapi ya gak tahun ini of course, karena yang tadi aku bilang kita masih butuh dan aku juga butuh seseorang yang mentorin aku kayak apa aja sih yang kurang, apa aja sih yang harus diperbaiki. Jadi gitu sih kalau dari aku. Kalau ditanya kapan launchnya ya. Oke Kak, semoga bisa segera dirintis ya. Oke, amin. Ya karena kelihatannya Evolve sendiri tuh bakalan fungsional banget nih buat pelajar-pelajar yang iya kan, kalau mau ya, kalau emang dari awal mau butuh orang, kan orang kadang nggak mau sendiri gitu ya, itu bakal berguna banget sih buat kalian punya mimpi dan mau bekerja buat mimpi kalian. Oke. Kalau dari Kak Ara sendiri ada nggak sih kelebihan dari Evolve gitu? Oke, soal kelebihan dari Evolve, aku tuh tadi udah mention juga sebelumnya kalau kelebihan dari Evolve ini kita tuh lebih santai. Kenapa aku bilang lebih santai? Karena aku lihat yang sekarang tuh ada tuh biasanya tuh kayak LinkedIn ya. LinkedIn itu terlalu formal dan achievement oriented banget. Kayak kita nge-reach orang tuh harus formal, kita nge-reach orang tuh
harus dia udah cakep lalu udah cakep dalam segala hal, dan tentunya hal seperti itu tuh akan mengesampingkan orang-orang yang belum stand out. Dan aku nggak mau, kita tuh di sini tuh aku pengen semua orang tuh kayak kena dampaknya gitu. Kamu tuh nggak mesti wow dulu supaya di reach orang, itu tuh mau kayak semuanya rata di sini. Dan aku juga tadi bilang aku nggak mau ini terlalu formal, jadi kita mau desain seremaja banget biar kayak dipakai orang tuh kayak ya nggak usah pakai pembukaan penutup, ngobrol aja langsung karena kita udah tahu kita cocok gitu. Jadi itu kelebihan dari Evolve sih menurut aku. Oke, jadi mungkin ada di letak formal dan tidak formalnya gitu Kak, karena Iya. Bener, jadi Evolve sendiri tuh lebih ke kayak nyari teman gitu dengan interest dan hobi yang sama gitu Kak. Iya bener banget, terus ngebikin sesuatu dari situ. Jadi tau lah skill kita punya skill, kita pakai buat ngebantu orang sekitar kita atau buat ngebantu saling ngelengkapin gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari keunikan gitu, yang bisa membedakan Evolve sama aplikasi pelajar lainnya tuh dari fiturnya, mungkin layanan yang bakal tersedia di Evolve gitu Kak. Sebenarnya kalau keunikan sih, aku tuh memang belum pernah lihat ada hal begini ya dalam kehidupan aku, kayak belum pernah ada aplikasi. Soalnya aku tuh lihat kayak, gue butuh anak IT nih, contoh kayak tadi aku bilang buat aplikasi, itu tuh belum ada. Jadi tuh keunikan Evolve ini adalah dia tuh lebih kayak memahami kebutuhan kita masing-masing. Kayak kita yang kita yang disuruh untuk bisa bergerak. Soalnya kalau aku lihat-lihat dari yang lain juga nih, aku keunikannya rata-rata itu tuh platform, sebenarnya nggak usah platform lah, biasanya tuh lebih sering di TikTok atau nggak di IG tuh mereka tuh masih lebih ke bentuk sosial media yang dimana buat anak jadi produktif. Contoh kayak banyak ya, aku lupa sih namanya apa, kayak ngasih tahu orang buat belajar SBMPTN, ngasih webinar, terus paling sosial media untuk nge-encourage orang jadi produktif. Dan itu menurut aku sih kayak orang tuh masih dalam bentuk suatu ajakan gitu. Kita tuh belum ngebuat mereka untuk bergerak bener-bener tuh belum ada menurut aku. Jadi itu sih keunikan dari Evolve, paling kayak udah berbentuk aplikasi dan emang kita yang gerakin, orang-orang murid-muridnya yang gerakin, bukan kita yang menggerakkan kayak yang di sosial media kita buat konten tiap hari, kita buat webinar, enggak. Jadi itu keunikan Evolve tuh dilihat dari siapa yang menggerakkan dan platform apa yang digunakan. Itu aja sih. Oke Kak, sebenarnya kalau aku boleh berpendapat nih, dengan adanya Evolve sendiri tuh itu tuh bener sebuah keunikan gitu Kak, karena ini beneran beda dari yang lain gitu loh. Oh my god. Oke, makasih tuh buat aku semangat sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Oke, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang aplikasinya gitu. Aku mau nanya nih, untuk tujuan sendiri gitu, apa sih tujuan kakak dan mungkin tim kakak gitu dalam membuat platform ini gitu? Tujuan aku sih gini, aku tuh buat aplikasi ini, aku tuh pernah dengar kalau nanti tuh 2050 Indonesia tuh bakal apa sih namanya itu, yang banyaklah anak muda tuh lebih menggerakkan semua ekonomi di Indonesia. Dan aku pengen aplikasi ini tuh membantu. Kenapa? Karena aku tuh nggak mau kayak anak muda tuh punya skill tapi tuh nggak dikembangin dan dihubungin sama orang-orang yang punya skill sama kayak mereka untuk membuat sesuatu. Kayak contoh ya, tujuan dari aplikasi ini kan menghubungkan anak-anak bikin sesuatu di mana nanti mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat lingkungan mereka. Jadi nanti 2050 tuh mereka nggak gabut gitu. Karena yang kebanyakan anak muda, jadi ya udah disiapin dari sekarang, kayak udah dilatih. Karena selain dari itu juga menghubungkan anak-anak. Kenapa aku bilang anak-anak? Semakin kalian nyoba dari muda untuk membuat sesuatu, semakin cepat kalian gagal dan semakin disitulah ada poin kalian belajar supaya ntar gede kalian tuh belajar dari kegagalan kalian. Jadi tuh di sini kita nggak paksa. Kita udah hubungin kalian buat suatu sukses. Enggak kok. Kita di sini tuh belajar, intinya belajar. Kita koneksi, belajar, gagal bareng, dan ya udah nanti juga kalian tahu kalian itu fokus di mana, kalian mau apa, dan disitulah emang anak muda kan intinya begitu, live your life dan belajar. Intinya gitu sih aku tujuannya. Membuat Indonesia maju, tapi ya majunya secara berkualitas lah anak-anaknya. Oke, tujuannya visioner banget ya. Tapi nggak tahu, tapi ya yakin sih. Tapi lihatlah semoga bisa berkualitas. Pasti dong. Jadi Evolve sendiri ini tuh bukan untuk masa depan, tapi untuk
apa ya, mengembangkan anak-anak muda gitu. Iya benar. Iya. Kalau untuk output sendiri gitu, kan tadi Kak Ara udah nyeritain tentang apa yang mau kakak beri kepada anak muda Indonesia. Tapi aku mau nanya nih, output yang mau diberikan dengan adanya platform ini gitu kepada masyarakat gitu Kak. Oke, tadi kan aku masih lebih bahas ke anak-anak muda ya. Sekarang kita bahas masyarakat. Sejujurnya, Evolve ini tuh nggak bakal memberikan hal fisik ke masyarakat. Karena kita tuh fokusnya tuh mengembangkan anak-anak muda. Dimana kita berharap anak-anak muda ini tuh bisa menelusuri skill mereka, dan disitu mereka bisa inovatif untuk membuat sesuatu, dan disitulah mereka menghasilkan output buat masyarakat. Karena ketika kita tuh kayak udah punya tim yang udah saling melengkapi, kayak yuk kita ngeselesain masalah di lingkungan ini yuk, atau apa yuk, disitulah lingkungan terbantu, dan itulah outputnya. Jadi itu outputnya emang jangka panjang, kita nggak bisa ituin jangka pendek, karena kita tuh fokusnya di kualitas masyarakatnya, dimana nanti kita akan memberikan balik lewat pelajar tersebut gitu. Jadi aku sih kayak gitu output yang sampai sekarang aku masih pikirkan ya buat masyarakatnya, karena dimulai dari anak muda gitu. Oke, bener sih. Jadi kan mungkin masa depan nanti tuh dilihat dari gimana keadaan anak muda sekarang gitu Kak. Bener banget, generasi muda. Jadi kayak ya belajar dari sekarang lah gimana membantu masyarakat. Oke Kak, kan tadi kita banyak bahas tentang apa nih yang mau Kakak beri ke Indonesia gitu, ke masyarakat. Tapi ada nggak sih hal yang Kakak dapat dari menciptakan Evolve gitu? Yang aku dapat sih menurut aku ya, aku tuh lebih suka hal yang aku dapatkan tuh semacam ilmu ya, knowledge dasar ya. Jadi kayak yang aku dapatkan dari buat Evolve ini adalah aku tuh semakin belajar keadaan anak Indo gimana sih. Karena jujur aja aku kan sebagai anak muda, kita semua pakai sosial media. Aku tuh masih merasa kalau anak Indonesia tuh kayak masih pakai sosial media yang banyak, masih ada yang apa. Aku tuh kayak belum mengerti ini tuh sebenarnya kita tuh emang konsumer sosial media aja. Aku ngomong sosial media konsumer tuh bisa sebagai konsumer pasif atau konsumer yang jadi creator ya, karena kita di dalam sosial media itu aja gitu mainnya. Apakah kita emang seperti itu, atau apakah kita tuh emang suka ngebuat sesuatu gak sih, kayak jangan jadi konsumer aja. Jadi tuh aku pengen belajar gimana sih keadaan anak Indo supaya nanti bisa dibenerin gitu. Bukan dibenerin ya, dikembangkan. Gak ada yang salah kalau mesti dibenerin, gak, dikembangkan. Jadi aku fokusnya ke situ sih yang aku dapetin. Jadi aku tahu insight mengenai generasiku, generasi sebelumku, dan generasi atasku yang masih muda-muda. Itu aja sih. Oke, jadi tentunya banyak gitu ya manfaat yang bisa Kakak dapat. Benar banget, banyak sih kalau menurut tapi dari segi ilmu pengetahuan ya, keadaan sosial kita. Oke. Kalau untuk target kedepannya yang Kakak beri sama Evolve sendiri tuh gimana sih Kak? Aku pengen tahu. Oke, kalau buat kedepannya sih aku tuh mikir gini, karena ini masih buat Indonesia ya, gimana kalau kita tuh menghubungkan anak-anak Indonesia juga tapi yang sekolah di luar negeri gitu. Jadi aku kayak, tahu gak sih kalian kalau sekolah di luar negeri itu tuh kayak mungkin mereka dapat pengetahuan yang lebih dari kita atau apa, dan kita tuh bisa kayak yang aku tadi bilang ya, ini kan didasarkan pada pengalaman teman aku yang bisa virtually connected itu. Jadi kayaknya bisa tuh kayak kalau anak-anak Indo yang di luar sana pakai perkumpulannya dihubungin sama kita. Jadi kayak ya lebih kebuka lah pemahamannya gitu. Jadi sama-sama orang Indo dan bisa terhubung dengan, tadi aku intinya saling melengkapi ya. Jadi yang ya nggak apa-apa sekalian kenalan juga, sekalian tahu kemampuan apa. Jadi itu sih target kedepannya buat Evolve. Jadi kita lebih kayak memperbesar peluang, memperbesar target gitu sih. Oke. Aku jadi makin gak sabar nih. Ada Evolve di App Store. Aduh jangan gitu dong, jadi takut. Gak apa-apa. Makasih biar Kakak lebih semangat gitu. Oh iya dong, makasih. Oke, ini agak keluar sih dari topik tadi. Cuman aku mau nanya nih sama Kak Ara gitu. Sebagai inovator di Kema Unpad, ngelihat inovasi itu sebagai apa sih Kak? Mengartikan inovasi sebagai apa gitu Kak? Oke, sebenarnya aku tidak sangat pro dalam hal ini ya, tapi aku pengen ngasih tahu aja nih.
mungkin karena aku orangnya suka desain ya, bukan desain gambar-gambar juga, tapi desain dalam hal luas. Aku tuh mengartikan inovasi itu kalau dalam desain itu kamu tuh membuat sesuatu. Aku tuh bahas desain tuh kayak kamu merancang sesuatu, dimana biasanya itu adalah suatu novel creation atau sesuatu yang belum pernah ada untuk memenuhi kebutuhan orang. Jadi tuh inovator di sini tuh kamu tuh nggak harus buat roket mungkin kayak Elon Musk yang belum pernah ada, enggak. Jadi tuh kalian tuh bisa aja buat inovasi untuk memenuhi kebutuhan orang, tapi itu mungkin sebelumnya udah pernah ada, tapi mungkin yang saat itu ada atau sebelumnya udah ada itu belum memenuhi kebutuhan orang. Jadi kalian buat lagi yang baru, mungkin agak sama atau kalian permak sedikit yang lebih memenuhi kebutuhan orang gitu. Dan di sini tuh ya intinya untuk orang make kan, dan orang make dan berguna gitu. Jadi inovasi itu menurut aku tuh kalian tuh membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sih menurut aku inovasi. Jadi inovasi itu jangan sesuatu yang kayak ribet banget ya inovasi, aku harus buat ini. Enggak kok, kita tuh lihat aja yang dibutuhin orang apa. Itu sih kalau menurut aku. Aduh maaf banget ya aku tidak, tapi menurut aku itu sih dari sampai sekarang inovasi itu. Tapi itu tuh sebuah insight baru loh Kak. Kayak misalnya kan orang lain tuh fokus di inovasi tuh kayak menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Iya kan, yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi kayak serem gitu. Tapi enggak kok, inovasi itu enggak sesuatu harus wow. At least tuh mulai aja dari hal kecil kayak yang penting berguna. Udah tuh sih. Benar sih. Oke, ini last question nih Kak. Iya. Ada nggak sih hal yang mau disampaikan gitu sama Kak Ara ke inovator-inovator di Kema Unpad yang mungkin masih ragu nih untuk memulai sebuah inovasi maupun bisnis gitu Kak? Oke, buat kalian Kema Unpad atau siapapun yang dengar dan mau mulai sebuah inovasi ya, saran dari aku, mulailah dari masalah sehari-hari kalian. Karena gini, yang tadi aku bilang inovasi itu apa sih? Inovasi itu adalah sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang. Kalau kalian mulai dari kehidupan kalian, ada masalah apa sih di sekitar kalian? Di situ kalian pasti kayak merasa kalau inovasi kalian itu dibutuhkan dan kalian gak ragu. Jadi kalau kalian masih ragu, lihatlah sekitar kalian, apakah ini diperlukan? Jadi kayak tanya teman-teman kalian, kayak mungkin ikut program, ikut webinar, nanya ke speakernya, ikut apa. Jadi itu menurut aku tuh kalian mulai dari masalah kalian sehari-hari dan tanyakan ke orang, apakah itu benar masalah kalian. Jadi selain dari kalian lihat keadaan kalian sehari-hari, tanyalah orang supaya jadi nggak bias ya kalian aja kita menganggap itu penting. Tanyalah ke orang apakah perlu. Nah dari situ ketika kalian dapat feedback banyak, kalian pasti nggak ragu. Percaya deh, kalian kayak bener banget ya, bener banget. Dan disitulah kalian harus memulai sebuah inovasi. Jadi itu sih mulai, contoh aja nih kayak Gojek gitu. Gojek kan menurut aku tuh udah ada dari dulu, Uber atau nggak di luar negeri kayak DoorDash yang buat ngantar-ngantar makanan. Tapi Pak Nadiem Makarim tuh membawa ke Indo dan merubahnya menjadi sesuatu yang lokal. Itu udah ada kok, tapi dia buat lokal supaya apa? Memenuhi kebutuhan orang dan dipakai orang. Dan disitulah kalian gak ragu lagi karena si Pak Nadiem kayak ini kayaknya belum ada di sini buat. Nah gitu sih, lihat aja mungkin kalian dari keadaan kalian sehari-hari apakah ini masalah, terus tanya orang. Itu sih aku sih to the point aja, kayak biar ada hal yang dilakuin. Jadi jangan kayak motivasi kayak kalian jangan ragu, kalian jangan apa. Itu tindakan yang benar-benar kalian harus lakukan. Lihat sekitar kalian dan tanyakan orang. Itu sih kalau dari aku yang kalau kalian masih ragu ya. Jadi dan gak usah malu. Gak ada kayak ya ampun kalian tuh masih muda kalau malu tuh malu-maluin gitu. Bukan kalian yang malu, itu tuh menurut aku kalau masih muda gak mau nyoba hal yang riskan tuh menurut aku sayang aja sih. Jadi ya mulai aja dari sekarang. Sekian dari aku. Oke, jadi benar sih tadi karena ada beberapa anak muda yang mereka tuh bukan gak mau mulai gitu karena gak punya ide gitu loh Kak. Bener sih kata Kak Rani. Iya, jadi kayak kita tuh mulai dari apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Oke Kak Rani. Iya bener banget. Jadi ini langsung ke kesimpulan aja kali ya. Jadi Elfab sendiri itu adalah platform yang diciptain sama Kak Ara sama timnya untuk ngembangin skill-skill anak muda dengan cara mempertemukan anak muda di sebuah platform gitu loh.
Makasih banyak nih buat Kak Maharani nih yang udah mau menyempatkan hadir. Sama-sama. Ya, dan mau membagikan banyak ilmu sama Sobat Pintar. Dan juga udah mau menceritakan banyak hal nih tentang apa itu evolve dan inovasi. Oke, dan aku mau apresiasi juga nih buat Kak Rani nih, karena udah mau berusaha nih untuk menciptakan sebuah inovasi buat pelajar yang ada di Indonesia, Kak. Oke, ya sama-sama ya juga buat tim Kemaat, buat tim inovasi, Somblangin Inovasi tentunya. Oke, sukses terus nih untuk Evalve ya. Semoga segera launching juga karena aku udah gak sabar nih, Kak. Oke, stay tune guys. Oke, semoga Evalve juga bisa lebih mendapatkan banyak recognition ke depannya nih, Kak. Terima kasih Kak Maharani. Sama-sama, tim Comblangin Inovasi juga udah undang aku ke sini. Kalian keren banget sih buat acara ini menurut aku ya. Teruskan. Ini juga inovasi sih buat acara-acara gini. Sama-sama nih. Terima kasih. Oke, Sobat Pintar, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan di Podcast Pintar episode ke-14. Terima kasih nih udah mau mendengarkan. Semoga podcast kali ini memberikan banyak manfaat nih buat Sobat Pintar semua. Selamat kembali beraktivitas maupun istirahat. Have a good one, dan jangan lupa untuk stay tune untuk episode lain di Podcast Pintar. Jangan lupa juga cek Instagram @unpadpintar dan line @unpadpintar. Terima kasih.